Kemudian dari yang keempat yaitu masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi. Nah, 4 bab ini kita bagi dua menjadi 2 semester. Di 2 bab pertama kita akan bahas di semester 1, kemudian 2 bab terakhir itu di semester 2. Nah, oleh karena itu untuk pertemuan kita kali ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita sepakati bersama dulu ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan kondisi alam negara-negara di dunia. Untuk materinya bisa kita lihat dulu di bab 1, yaitu dengan submateri kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Nah, sebelum kita bahas, mungkin kalian sudah tahu pengertian dari benua. Kalau kalian sudah tahu, maka nanti tinggal dijelaskan ada berapa benua yang ada di dunia ini. Nah, Ibu tuliskan dulu di sini, benua adalah hamparan daratan yang sangat luas, di mana benua tersebut adalah semakin ke dalam, semakin ke tengah itu udaranya akan semakin dingin. Pengertian benua ada beberapa yang mengatakan bahwa benua yang ada di dunia itu ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6. Nah, di sini Ibu sebutkan 6 benua yang ada di dunia, yaitu ada benua Asia, ada benua Afrika, ada benua Amerika, ada benua Antartika, kemudian benua yang disebut dengan 7 itu ada benua Amerika yang dibagi 2, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa benua Asia itu satu, ya hanya satu, yaitu benua Eurasia, yaitu gabungan antara benua Asia dan benua Eropa. Nah, fokusnya dalam pembahasan materi kita kali ini yaitu bukan membahas pengertian benuanya, tetapi kita akan membahas tentang letak dan luas benua. Kemudian kita akan membahas tentang keadaan alam benua, kemudian iklimnya, flora dan faunanya, serta pembagian wilayah yang ada di benua masing-masing. Nah, untuk letak dan luas benua, ini adalah tugas kalian, ya, tugas kalian di rumah, yaitu dengan menuliskan ya letak dan luas dari masing-masing benua tersebut. Nah, untuk selanjutnya keadaan alam, keadaan iklim dan flora, fauna serta pembagian wilayah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian adapun sub materi yang kedua yaitu 1.2 kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, di sini disebutkan ada beberapa negara yang ditulis, yaitu ada Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Mesir. Nah, ini adalah mengapa negara-negara ini yang dipilih nanti yang akan kita bahas, karena negara-negara ini adalah termasuk negara-negara dalam kategori negara maju. Ya, bagaimana kenapa Indonesia tidak masuk? Karena Indonesia termasuk negara yang berkembang. Terus kriterianya apa yang menyebabkan mereka menjadi negara maju? Salah satunya adalah mereka memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi. Kemudian angka kelahiran itu rendah. Kemudian negaranya memiliki potensi sumber daya alam dan manusianya juga melimpah. Ya, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.